Oke, ini adalah naskah yang sudah saya siapkan. Ya, di sini saya sudah membuka Microsoft Word. Nah, sebelum kita mulai menambahkan citasi pada beberapa kalimat yang ada di dokumen, kita coba buka aplikasi Mendeley dulu, ya, Mendeley. Nah, ini saya sudah terinstall aplikasi Mendeley di komputer. Nah, bagi yang belum ada akun, jadi diminta untuk membuat akun terlebih dahulu, kemudian melakukan login di aplikasi Mendeley. Ya, nah ini kebetulan saya sudah login. Ini saya coba sign out. Nah, di sini adalah tampilan awal untuk aplikasi Mendeley. Bagi yang pertama kali install, tampilan Mendeley-nya akan seperti ini. Ya, jadi diminta untuk melakukan login akun Mendeley. Memang Mendeley agak sedikit memaksa penggunanya harus membuat akun, baru bisa menggunakan perangkat lunaknya. Nah, di sini, bagi yang belum punya akun, silakan klik register. Nanti diminta untuk isi biodata singkat. Kemudian, setelah itu kalian baru mendapatkan akun yang aktif untuk bisa digunakan di aplikasi Mendeley. Ya. Nah, saya coba masukin dulu akun Mendeley yang sudah saya punya. Oke, di sini ada opsi stay sign in. Ya. Maksudnya adalah ketika kita sudah melakukan login atau melakukan sign in pada aplikasi Mendeley, maka kita tidak perlu lagi melakukan login ulang ketika membuka untuk kedua atau ketiga dan untuk ke berapa kalinya. Jadi saya rekomendasikan untuk memilih opsi stay sign in. Ini saya rekomendasikan untuk dicentang. Kalau nggak dicentang, nanti kalau mau buka Mendeley lagi, dia nanti tampil untuk kita diminta untuk mengisi kembali loginnya. Jadi kalau saya sih rekomendasikan untuk memilih opsi stay sign in-nya dicentang ya supaya tidak berkali-kali untuk login. Nah, ini kalau sudah saya pilih sign in. Oke. Nah, nanti ada jendela seperti ini hanya untuk tutorial singkat saja bahwa Mendeley bisa digunakan di Microsoft Word dan juga bisa digunakan di LaTeX. Jadi para peserta di sini yang menggunakan Microsoft Word, menggunakan Microsoft Office 365 juga bisa. Juga kalau yang menggunakan LaTeX juga bisa ya. Oke, ini saya tutup jendelanya, saya pilih close. Ini saya tutup. Nah, kemudian mungkin bagi yang untuk pertama kali punya akun Mendeley akan muncul tampilan kosong. Kalau di tempat saya ini sudah ada isi karena saya sudah memasukkan dokumennya. Oke. Nah, sebelum kita memasukkan dokumen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini ada beberapa menu Mendeley. Yang pertama adalah menu File, ada Edit, View, sama Tools. Nah, kita coba ke bagian menu Tools. Di sini ada install web importer sama install MS Word plugin. Nah, bagi yang belum pernah install plugin untuk Microsoft Word, kalian bisa pilih Tools, kemudian pilih install MS Word plugin. Ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginstal plugin untuk MS Word-nya, jadi saya tidak perlu lagi mengkliknya. Nah, bagi yang masih ada tulisan install MS Word plugin, artinya kalian belum install. Silakan klik, nanti akan otomatis diinstalkan pluginnya ke Microsoft Word. Oke. Nah, kemudian saya akan menunjukkan di bagian MS Word-nya. Di sini ada menu Preferences. Ketika kalian sudah berhasil menginstal plugin Mendeley-nya, maka di bagian tab menu References di sini akan muncul menu baru yaitu menu Mendeley Set-O-Matic ya. Ini ada menu Insert Citation, ada menu Insert Bibliography. Oke. Pastikan ini ada. Kalau ini ada berarti kalian sudah berhasil menginstal plugin Mendeley-nya ke Microsoft Word. Nah, ya berarti ini udah terinstall.
Oke. Nah, kemudian apa keunggulannya kalau kita sudah punya akun Mendeley? Semua yang kita masukkan dokumennya ke dalam software Mendeley ini, maka semuanya akan tersimpan, tersinkron ke email kita. Ya, maksudnya email Mendeley-nya ya. Jadi ketika kalian mau bekerja di perangkat lain, kalian cukup sign in saja akun Mendeley-nya. Nanti semua naskah-naskah yang sudah kalian masukkan di sini akan muncul kembali dan bisa diunduh ulang dan bisa di-download ulang. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian saya juga akan tunjukkan untuk beberapa konfigurasi. Di sini ada view, ada menu citation style, ya, ada menu citation style. Kemudian di sini ada banyak sekali style-style gaya-gaya citasi yang bisa kita gunakan. Ada format APA, yaitu American Psychological Association versi 7, ada IEEE, ada Harvard, dan banyak sekali. Ya, jadi tergantung format daftar pustaka atau format referensi yang digunakan sesuai template. Kalau di jurnalnya itu template-nya menggunakan IEEE, silakan gunakan IEEE. Kalau menggunakan APA versi 7 atau versi yang lain bisa digunakan. Nah, terus di sini ada pilihan more style. Ini saya klik dulu more style, saya mau tunjukkan dulu. Ternyata banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ubah-ubah, nanti tinggal dipilih sini. Pilih misalnya mau pilih yang IEEE. Diklik IEEE-nya, kemudian pilih use this style. Artinya kalian menggunakan format ini secara default ketika bekerja dengan dokumen, maka IEEE menjadi pilihan pertama, yaitu pilihan default. Ya. Nah, di sini ada IEEE, ada apa ya? Nah, mungkin saya pilih IEEE, saya klik use this style, ya. Nanti muncul tulisan selected, ya. Artinya kita sudah memilihnya sebagai pilihan pertama. Tapi kalau bisa diubah, nanti kita bisa ubah-ubah lagi. Di sini ada get more style. Kalau memang ada style yang baru mau dicari, tinggal dipilih di sini. Oke. Nah, ada citation and bibliography language. Ada default, ada Indonesia. Nah, kita bisa ganti ya. Nanti kalau memang mau Indonesia, kita ganti Indonesia. Sementara kita biarkan saja pilihannya default. Oke, kita pilih done. Nah, selanjutnya saya akan coba ke bagian Microsoft Word-nya dulu. Di sini ada beberapa kalimat, paragraf yang masih belum ada citasi. Mungkin kalian boleh buka Microsoft Word-nya juga sambil praktek ya. Memang kalau memang sudah ada naskah jurnal atau naskah sama masukan citasi ya. Oke. Sekarang saya coba memasukkan naskah referensinya dulu ya, referensi jurnalnya dulu. Nah, di Mendeley di sini ada banyak sekali folder yang baru bisa kita masukkan. Ya. Jadi misalnya di sini ada create folder, kalian bisa kelompokkan mana ya sesuai dengan bidangnya. Jadi misalnya kalau di sini saya ada mamalia, ada jamur. Nah, kalian bisa buat kategori-kategori masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Misalnya create folder, di sini saya mau buat kumpulan referensi baik itu tentang perintah, tugas, eh, tugas mata kuliah, tugas paper 1, tugas paper pertama, atau tugas paper mamalia saya buat. Ini seri ini. Semua yang referensi yang berkaitan dengan mamalia kita kelompokkan di folder ini. Tugas paper tentang
Nah, saya akan coba masukkan dulu beberapa referensinya di sini. Misalnya saya akan coba cari di googling ya mengenai referensi mamalia. Misalnya saya cari mamalia atau malaria. Misalnya mamalia mamalia classification. Kita coba cari jurnalnya. Nah, ini ada ya, mamalia berdasarkan bentuk wajah. Oke, ini misalnya ya. Nah, terus kita unduh dulu PDF-nya. Kita unduh PDF-nya. Kemudian kita download. Oke, ini PDF-nya sudah selesai di-download. Dan PDF ini kita masukkan ke Mendeley-nya. Ya, masukkan di sini. Jadi di sini tarik drag and drop ke aplikasi Mendeley. Kemudian seret filenya di sini, lepaskan. Oke. Nah, di sini ada proses sinkronisasi, jadi file yang kita seret ini akan di backup di dalam akun Mendeley-nya. Jadi ketika mau login di perangkat lain, tidak perlu khawatir bahwa naskah ini sudah kita masukkan ke dalam Mendeley dan bisa kita gunakan di device lain ya. Nah, di sini keunggulan Mendeley adalah dia mampu mengambil metadata, mengambil informasi terkait penulis, nama penulis, tahun terbit, kemudian nama penerbit, volume, isu, ya, judul, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ketika kita sudah melakukan seret tadi drag and drop dokumennya, kalian bisa klik di sini satu kali, maka di bagian sini, di bagian sebelah kanan ini adalah details. Artinya informasi yang ditarik dari jurnal ini akan dimasukkan ke dalam Mendeley-nya. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa tidak semua hasil deteksi dari informasi mengenai judul, mengenai nama penulis, tahun, kemudian nama publisher, itu tidak selalu benar, bisa saja salah. Bisa saja file dokumen PDF-nya itu dikunci, read only, sehingga dia tidak mampu mengambil metadata dari filenya. Nah, kalau ketemu dokumen yang seperti itu, kalian harus ngedit secara manual. Nah, ini contoh. Jadi kita bisa klik 2 kali di sini. Sebetulnya si Mendeley ini sudah membuat viewer seperti ini. Ya, dia ada PDF viewer di dalamnya. Jadi kita nggak usah buka pakai software lain ya. Nah, di sini kita bisa cross check apakah title-nya ini sudah sesuai. Kadang huruf besar, huruf kecil itu juga jadi masalah ya. Nah, ini udah sesuai ya, namanya udah benar. Terus autornya sudah benar ya. First name last name-nya udah benar. Oke, terus nama jurnalnya ini sudah benar. Tahun terbitnya, tahunnya 2019. Terus volumenya volume 5. Terus isu itu adalah nomor. Nomornya adalah 2. Kemudian page-nya dari halaman 173 sampai halaman di sini sampai halaman 180. Sampai halaman 180. Nah, kemudian ada abstrak. Abstrak ini tidak wajib diisi. Boleh diisi, boleh tidak ya. Memang yang wajib diisi itu adalah nama artikel, nama penulis, nama jurnalnya apa, tahun, volume, dan isu. Kadang pun halaman kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang bisa lengkap ya diisi lengkap saja. Abstrak tidak perlu, tag juga nggak perlu ya. URL nggak perlu ya. Oke. Nah, sampai di sini kita udah melihat bahwa Mendeley punya fitur yang cukup unggul untuk bisa memudahkan kita dalam menuliskan nama artikel,
nama penulis, jurnal, tahun, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini artinya sudah sesuai ya. Nah, kita coba dengan kelompok yang lain. Misalnya saya create folder lagi ya. Misalnya di sini tugas paper malaria misalnya. Malaria. Kebetulan naskah saya malaria, bukan mamalia. Jadi saya buat kelompok lain malaria. Nah, di sini malaria misalnya saya coba cari-cari tentang malaria. Malaria detection. Nah, ini misalnya ya, dari ResearchGate. Ini saya coba download artikel lain. Ini juga sama. Saya langsung seret drag and drop ke aplikasi Mendeley-nya. Ya, ke sini. Nah, tentang malaria ya. Oke. Terus saya klik 2 kali. Nah, kita akan cross check apakah hasil tangkapan OCR-nya, ya, tangkapan metadatanya apakah sudah sesuai. Di sini detection of malaria using machine learning ya. Terus kita lihat autornya ya, penulisnya. Apakah sudah sesuai? Ini volumenya 8. Ini volumenya 8 betul. Isunya isu 7 betul. Terus nama penulisnya Sristi Srivastava. Kita lihat. Oke. Terus nama penulis kedua adalah Devnath. Nah, lihat. Ternyata ada yang belum masuk. Yaitu penulis keduanya itu belum masuk. Sehingga kita tidak bisa langsung percayakan semuanya di dalam hasil deteksi otomatisnya. Jangan kita langsung percayakan. Jadi kita juga harus cross check ya. Minimal dia sudah membantu pekerjaan kita ya untuk mengambil nama artikel, tahun, volume dan isu. Ya. Sampai ke halaman pun juga kita lihat. Halamannya 7 berapa nih halamannya? Kita halamannya. Halamannya, oh ini halamannya enggak tertulis ya. Sebentar saya coba lihat dulu halamannya. Ya, halamannya nggak tertulis. Jadi kita bisa kosongkan halamannya ya, page-nya. Oke. Kemudian untuk yang nama penulis tadi kita perbaiki. Jadi nama penulisnya ada 2. Ini kita bisa hapus total. Kita hapus. Kemudian saya coba isi, saya copy, cara isinya saya copy. Kemudian saya paste di sini. Kemudian di enter, otomatis dia langsung membuat format last name, first name. Atau kalian bisa ngetik di sini. Untuk penulis kedua adalah Devasis spasi Devnath. Enter. Ketika enter, maka langsung berubah last name, first name. Tapi kalau kalian nggak mau enter, kalian harus ngikutin format last name, first name. Jadi last name dulu, Devnath, kemudian first name-nya Devasis. Ya. Tapi kalau nggak mau pakai koma, mau cepet, kalian ketik Devasis, spasi Devnath. Kalau memang agak sulit untuk menuliskan last name, first name. Misalnya mau menuliskan secara lengkap, enter, nanti dia langsung otomatis mengubah format yang tadinya full name, nama lengkap menjadi susunan nama belakang dan nama depan. Jadi last name, first name. Ya, gitu. Untuk nama ketiga misalnya, nama ketiganya bisa ditulis lagi dengan format tadi dan seterusnya. Tidak ada batasan untuk penulis. Ya. Oke. Nah, terus nama jurnalnya, cek apakah udah benar. International Journal for Research in Applied Science. Nah, ini udah benar ya. Nah, jadi untuk metadatanya udah benar.
Kita lanjut lagi ya. Nah, misalnya ada referensi buku. Ini kan referensinya jurnal. Kalau kalian lihat ini tipenya adalah jurnal artikel. Misalnya ada referensi buku, bisa juga. Kita coba download buku. Misalnya kita download Malaria Book PDF. Nah, ini misalnya ya. Sumber referensi tidak hanya jurnal, ada juga dari buku. Nah, ini buku ya. Ini ada daftar isinya, ini lengkap ya. Kita download. Ini saya coba download dulu. Kemudian, nah ini saya langsung seret. Semua file naskah PDF-nya kita seret ke Mendeley. Nah, ini ya. Oke, nah ini sudah masuk naskahnya, naskah buku tadi. Kita klik 2 kali lagi. Kita pastikan apakah metadatanya sudah sesuai. Nah, kita lihat. Mendeley sudah otomatis memilih tipenya adalah book ya. Kita tadi kan tidak memilih tipenya, tapi dengan Mendeley, dengan fitur Mendeley, dia mampu mengambil kategori referensinya. Referensi yang kita seret tadi adalah referensi buku ya. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian nama bukunya, Management of Surf Malaria. Nah, ini sudah sesuai. Tapi ada a practical handbooknya. Kita cek apakah benar judulnya ada practical handbooknya. Kalau enggak, kita hapus. Ya, ada ya. Kita lihat dari sini. Di halamannya ada Management of Surf Malaria -2 Practical Handbook ya. Mungkin ini kita tambahkan -2 bukan titik. Kita bisa koreksi judulnya -2 spasi. Bentar. Kemudian penulisnya. Penulisnya ini siapa penulisnya? Ada penulisnya. Ini nggak ada penulisnya. Tapi di sini saya coba cari namanya adalah Hans Christoph. Oke. Oke. Nah, ini saya lengkapi dulu yang ada. Jadi ini tahunnya 2000, kelihatannya ini 2012 ya. Ini. Jadi saya harus perbaiki. Ini kan ditulis 2001, kita perbaiki jadi 2012. Kemudian apakah volumenya benar 95? Saya coba lihat. Kalau memang tidak ada berarti kita bisa abaikan. Kalau memang ternyata bukan, kita bisa abaikan. Berarti volumenya tidak ada. Kosong, isunya kosong. Page-nya kita bisa hapus. Kemudian publication-nya, penerbitnya ya. Penerbitnya adalah World Organization. Ini adalah penerbitnya. Oke. Nah, untuk autornya itu sendiri kayaknya nampaknya tidak tertulis ya. Nampaknya tidak tertulis autornya. Jadi kita bisa hapus untuk yang ini. Kita bisa hapus. Kemudian untuk edition di sini. Edition kita bisa tulis edisi ketiga. Ya. Oke.
Oke, jadi ini sudah cukup. Terus kita kembali ke My Library lagi. Ini lagi proses mengupdate metadata informasi yang sudah kita rubah. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita coba masukin lagi misalnya sebuah referensi yang tidak punya file PDF-nya. Jadi bisa saja ternyata kita tahu sumber kalimat itu berasal dari referensi mana, cuman mungkin kita tidak punya bukunya atau memang tidak bisa kita pinjam. Misalnya kita ke perpustakaan tapi tidak bisa dibawa pulang, hanya boleh di situ atau bagaimana atau PDF-nya nggak ada, kita bisa seolah-olah kita punya bukunya. Jadi di sini ada pilihan add entry manually. Ya, artinya kita menambahkan data referensi tapi tidak ada file naskahnya secara digital. Jadi di sini klik add entry manually. Nah, di sini ada tipenya. Tipenya misalnya tipenya adalah book, misalnya book. Terus di sini adalah misalnya namanya adalah malaria di Indonesia misalnya. Atau apa misalnya jenis malaria di Indonesia. Nama buku ya. Autornya, misalnya autornya adalah Budi Santoso, misalnya. Enter. Terus author kedua misalnya Desi Wijaya misalnya. Oke. Terus tahunnya 2020 ya. Kemudian untuk city misalnya Jakarta. Terus publishernya misalnya Alex Media Komputindo misalnya. Kemudian klik save. Jadi semua referensinya tidak hanya kita memiliki file PDF, tapi kita bisa saja menuliskan metadatanya tanpa harus ada filenya. Oke. Kalau yang ini tidak bisa kita klik 2 kali. Kalau yang ini bisa ya. Lanjut lagi, misalnya mengenai referensi yang lain, add entry manually. Ada banyak di sini tipenya, ada book section, ada film, ada newspaper, ada web page. Ya. Jadi misalnya kalau referensinya mengenai berita, nah kita bisa pilih tipenya adalah web page. Nah, kita coba klik web page. Judul halamannya apa? Misalnya kita coba cari berita ya. Misalnya malaria penyakit. Di mana misalnya di Kompas ya. Misalnya mau ambil berita di Kompas. Nah, ini misalnya penyakit malaria spesies parasit gejala pencegahannya. Ini adalah termasuk referensi dari halaman web. Kita bisa ambil dari sini. Kita ambil judulnya. Judulnya adalah yang ini, title-nya. Kita copy. Kemudian kita masukkan di bagian title-nya. Sebentar. Kita copy dulu. Kayaknya dia termasuk URL-nya. Saya harus copy di tempat lain dulu. Tadi judulnya penyakit malaria dan pencegahannya. Saya copy. Nah ini ya. Judulnya saya sudah tempatkan di tempat yang sesuai. Kemudian di sini ada author. Siapa yang menulis artikel ini? Yang penulisnya adalah Mela Arnani. Ya, kita copy. Kita ketik Mela Arnani. Enter. Kemudian ada editor. Editornya kita bisa isi, tapi kalau di sini memang tidak ada editor, jadi nggak perlu kita buat. Kemudian publication-nya kompas.com. 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 Kita ikuti saja penamaannya. Kemudian tahunnya. Ini tahun berapa pada saat dia publish artikel.
tanggal 12 bulan 2 2022 ya, ini tahunnya 2022. Ya, tahunnya 2022. Halaman kita kosongkan, kemudian untuk date akses, kita aksesnya kapan? Aksesnya adalah tanggal hari ini. Kita buat 2022, terus tanggal bulan 11, kemudian tanggal 19. URL-nya berarti halamat URL yang bagian atas kita copy bagian URL atas, kemudian paste ke sini. Ini URL-nya. Dan kita pilih save. Kalau mau edit, klik 2 kali, nanti di sebelah kanan ini bisa kita edit. Oke, nah ini tipenya web page. Kalau mau ubah, ternyata tadi salah pilih, bukan web page. Harusnya misalnya newspaper, misalnya. Tinggal rubah jadi newspaper. Ya, atau mau ganti dengan yang lain. Untuk sementara kita buat web page. Oke, untuk sumber lain misalnya, kita coba cari sumber yang lain. Misalnya sumber dari apa? Peraturan pemerintah. Kesehatan, mengenai kesehatan. Kita juga bisa masukin peraturan pemerintah, misalnya permen apa gitu ya, Permenkes, ke dalam Mendeley. Jadi tidak hanya buku, jurnal, tapi misalnya aturan yang sudah dibuat oleh kementerian, kita juga bisa jadikan referensi. Saya coba cari tentang penyakit. Enggak deh. Saya coba ambil standar pelayanan ya. Nah, penanggulangan ini ya, saya unduh. Perubahan ketiga, tas kementerian. Ini. Permenkes 23 2021 saya drag and drop ke Mendeley. Saya drag and drop ke sini. Terus saya klik 2 kali. Saya akan coba perlihatkan ya. Tadi ada sempat muncul detail akorek ya. Nah, itu adalah sebuah konfirmasi ke kita apakah sudah benar atau belum informasi yang sudah dicoba ditarik otomatis. Nah, ini ada sedikit kesalahan, tulisannya menjadi tulisan yang bukan bahasa Indonesia. Kita coba perbaiki ya. Nah, untuk yang naskah seperti ini atau referensi seperti ini kita bisa rubah kategorinya. Ya, bisa kita ubah. Misalnya kita ubah menjadi report ya. Report atau status juga boleh. Misalnya report. Terus title-nya. Ini kita hapus dulu. Title-nya adalah di bagian title ya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 23. Ya, enter. Oke. Kemudian tahunnya 2021. Series volumenya bisa kita kosongkan, page-nya bisa kita kosongkan. Oke, kemudian untuk mengenai autornya, karena ini sebuah aturan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka di sini di autornya, untuk autor tidak selalu menggunakan nama orang, kita bisa menggunakan nama lembaga, ya. Jadi untuk autor tidak selalu menggunakan nama orang, tapi kita bisa gunakan nama lembaga atau nama institusi. Namanya adalah Menteri Kesehatan Republik
Indonesia. Jadi yang menulis ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ya, jangan di enter. Kalau di enter, maka formatnya jadi last name, first name. Kalau kita enter, nanti dibuatkan format orang, nama orang. Nah, supaya bukan jadi nama orang, kalian ini bisa Ctrl Z untuk undo ya. Jangan di enter. Jadi pada saat selesai ngetik, misalnya kita mengetik Indonesia terakhir, ya. Ini saya ketik ulang ya. Menteri, ini saya lebarin dulu biar kelihatan. Menteri. Nah, di sini ada tulisan institution or organization. Nah, kalian klik itu nanti. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ada ini. Nah, spasi dulu. Klik ini. Nah, klik sekali aja ya. Klik sekali. Maka dia tidak akan buatkan nama orang. Kayak ada susunan nama belakang, koma nama depan. Tidak ya. Oke. Jadi dia memang benar-benar nama institusi. Nah, sekarang kita coba terapkan di Microsoft Word-nya ya. Kita coba mulai. Sekarang ini adalah naskahnya. Kita coba, misalnya penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit darah Plasmodium. Nah ini saya kasih contoh saja, walaupun tidak tidak sesuai, tapi saya coba masukin citasinya. Jadi di sini pilih di bagian mana mau citasi di sini, klik references, kemudian klik insert citation. Kita coba cari dengan nama judulnya. Kalau tidak ingat, kalian bisa go to Mendeley. Ya. Tadi ingat namanya Budi Santoso. Budi Santoso. Misalnya ya, Budi Santoso. Kemudian klik sekali, oke. Nah, maka akan muncul referensinya, citasinya. Nah, ini adalah style IEEE. Mau ganti ini bisa rubah stylenya misalnya jadi apa. Oke. Langsung berubah. Kalau misalnya nggak mau pakai apa, misalnya pakai yang lain, misalnya mau pakai yang American Sociological, dia juga berubah. Ya. Ada IEEE, ada apa. Misalnya kita pilih yang apa. Kemudian misalnya penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk, Anopheles. Selain itu ditularkan oleh nyamuk. Malaria juga ditularkan melalui transfusi darah secara bergantian. Nah, yang di sini kita sematkan lagi insert citation. Misalnya lupa namanya, kita bisa ke GoTo Mendeley, kita cari mana yang sesuai. Misalnya dari peraturan pemerintah Menteri Kesehatan di sini. Klik sekali, kemudian klik cite. Jadi misalnya baris ini yang mau kita pilih sebagai referensinya, kemudian pilih cite. Nah, langsung masuk sini. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021. Ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi kalian bisa sematkan citasinya di kalimat-kalimat yang mau kalian pilih. Nah, selanjutnya bagaimana membuat daftar pustakanya? Misalnya di sini saya buat insert page break. Nah, di sini saya buat daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, maksudnya kita mau melampirkan semua referensi yang kita gunakan tadi. Tadi kita gunakan baru dua citasi. Maka kita mau lampirkan semua pustaka yang kita tuliskan tadi. Nah, di sini kita coba pilih referensi lagi. Ada menu yang namanya insert bibliografi. Nah, kita pilih insert bibliografi. Klik. Nah, otomatis semuanya akan masuk di sini. Ya, tadi kan kita baru dua. Nanti kalau ada tiga, dia akan masuk lagi di sini. Nah, ini adalah format apa? Kalau mau ganti, tinggal ganti IEEE. Nah, dia jadi IEEE. Ya. Nah, jadi Mendeley ini sangat membantu sekali dalam proses menuliskan citasi. Jadi kita tidak sulit lagi untuk menerapkan atau menghafal tata cara untuk menulis daftar pustaka sesuai dengan stylenya, tapi kita sudah setidaknya dipermudah ya dalam menuliskan format daftar pustaka.
Nah, kalau dilihat di sini ada sedikit yang masih keliru ya di sini. Kita bisa coba kembali ke Mendeley. Nampaknya ada yang masih keliru ya. Nah, itu ada di bagian mana? Ada di bagian Menteri Kemenkes. Kayaknya URL-nya kita perlu hapus. Ini saya hapus URL-nya. Kemudian kita lakukan refresh. Di sini ada refresh. Klik refresh. Nah, otomatis dia sudah update ya. Refresh. Oke. Selanjutnya misalnya ini kan baru 2. Kita coba masukin lagi referensi berikutnya. Misalnya di posisi sini yang untuk mencegah komplikasi di sini saya sematkan lagi insert citation, go to Mendeley. Misalnya yang ini. Saya pilih site, otomatis masuk ke 3 dan ini juga otomatis update. Nah, ini juga masuk. Referensi yang ketiga juga sudah masuk. Oke. Kemudian untuk yang berita, misalnya berita saya sematkan di sini. Referensi berita itu ada di bagian kompas.com. Ini saya pilih site. Masuk referensi yang keempat. Ya. Nah, referensi untuk berita dia seperti ini. Ada tulisan akses. Kapan berita itu diakses? Ya, ada tulisan akses November 19, 2022. Nah, kalau kalian lihat secara detail, maka ini kita menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan artikel kita tulis dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, otomatis daftar pustakanya juga menggunakan style Indonesia. Nah, di sini kita mau rubah ke bahasa Indonesia. Ini kan akses, ini kan bahasa Inggris. Mau kita rubah bahasa Indonesia. Di Mendeley itu sudah disediakan tools bahasa. Jadi di sini ada pilihan menu tools, ada view ya, ada view, ada citation style, ada more style. Nah, di sini ada language. Language-nya bisa dipilih ke bahasa Indonesia. Indonesian. Kemudian done. Ini kayaknya kita harus refresh. Refresh dulu. Nah, sudah berubah tulisannya. Jadi diakses 19 November 2022. Ya. Jadi nanti silakan disesuaikan kalau memang ada tugas kuliah atau artikel ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, nanti disesuaikan saja Mendeley-nya. Kalau mau submit artikel bahasa Inggris, tinggal disesuaikan dengan kondisi bahasa. Ya. Oke, ini sudah berubah jadi diakses 19 November 2022. Ya. Nah, kemudian kita coba kembali. Misalnya ada beberapa style, misalnya kita balikin ke apa versi 7. Nah, di sini. Saya coba update ya. Misalnya ada 3 penulis. Kita sedikit koreksi. Misalnya yang tadi yang Budi Santoso, Budi Santoso, Desi Wijaya, misalnya ternyata ada penulis ketiga, kita tulis. Misalnya penulis ketiganya adalah Takeshi misalnya. Takeshi Himura misalnya ya, misal. Enter. Nah, ini adalah penulis ketiga. Ketika ada penulis ketiga, maka di sini kita refresh, akan ada update nama ketiga di sini, Himura Takeshi ya. Kita coba cek di sini. Nah, ketika untuk untuk style apa versi 7, itu penamaannya kalau sudah ada 3 orang atau lebih, maka cara citasi penyematannya ini menggunakan add all. Kalau tadi kan menggunakan 2 nama orang, ya, menggunakan 2 nama orang. Kalau sudah orang penulisnya ada 3 atau 4 atau lebih, maka dia sudah menggunakan add all. Kalau menggunakan style American Pedagogical Association apa. Nah, tapi sebetulnya add all itu adalah untuk dokumen bahasa Inggris. Bagaimana untuk dokumen yang naskahnya bahasa Indonesia? Harusnya menggunakan DKK ya, dan kawan-kawan. Harusnya menggunakan dan kawan-kawan.
Nah, di Mendeley sendiri sepertinya belum sampai ke sana untuk menangani istilah DKK. Bagaimana caranya untuk mengubahnya menjadi DKK? Tidak mungkin kita mengubah secara manual, ya. Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengubah add-on menjadi DKK. Jadi sebetulnya agak cukup lumayan usaha kita untuk mengubah DKK. Caranya seperti ini. Kita ke bagian Windows Explorer, kalian cari tempat diinstalnya Mendeley ini di mana. Jadi agak cukup lumayan ya. Kita coba cari di C program file x86. Di sini ada Mendeley desktop ya. Jadi kita harus mengubah konfigurasinya untuk mengubah jadi DKK. C program file x86 Mendeley desktop, kemudian ada yang namanya citation locales ini ya. Masuk ke dalam citation locales. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia. Indonesia itu ada di ID ini ya. ID. Nah, kalian bisa edit file ini. Saya klik kanan, saya pilih open with editornya, misalnya saya pilih open notepad++. Saya coba edit file ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah semacam kumpulan istilah yang akan digunakan di Mendeley ketika kita mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Untuk akses, itu bahasa Indonesia adalah diakses. Untuk end, itu bahasa Indonesia adalah done. Nah, untuk yang add all, harusnya namanya adalah DKK harusnya. Jadi kita harus mengubah secara manual. Mungkin software Mendeley-nya belum mengupdate hal ini ya. Oke. Untuk yang lainnya sudah ada mendatang. Kalau from itu dari, terus ada no date tanpa tanggal ya, tanpa tanggal. Ini DKK. Kalau sudah rubah kita save. Yes. Oke. Nah, kalau tidak bisa di save, kita harus mengubahnya dalam bentuk administrator. Oke, ini saya tutup dulu. Jadi cara mengubah file yang ada di C, kita harus mengubahnya ke administrator. Jadi saya buka Notepad++, kemudian saya klik kanan, Run as administrator. Memang agak cukup sulit karena ini file system. Harus kita buka dengan cara open Run as administrator. Nah, di sini baru saya drag and drop ke sini. Saya klik, saya file, open. Saya buka filenya di sini. Tadi locals ID ya. Terus saya rubah tadi. Nah, ini saya rubah jadi DKK. Kemudian saya save. Ya, baru bisa di save file sistemnya. Kalau sudah di save, kemudian kita tutup editornya, kemudian kita kembali ke Microsoft Word-nya. Ya. Kemudian kita coba lakukan refresh. Oke. Masih belum berubah ya, masih belum berubah. Saya coba simpan dulu filenya, file, save as. Saya coba simpan filenya, dokumen, artikel. Saya save dulu sebelum saya tutup ya. Saya save, terus saya tutup. Terus saya buka lagi. File Word-nya saya buka. File Word-nya saya buka lagi. Kita lihat. Kemudian Mendeley-nya saya tutup. Nah ya, berubah jadi DKK. Jadi Mendeley-nya tadi harus ditutup dulu. Mendeley-nya ditutup, kemudian Microsoft Word-nya ditutup, kemudian baru buka lagi. Baru bisa berubah jadi DKK. Jadi memang agak cukup sulit untuk mengubah add all jadi DKK ya.
Tapi itu cara yang sampai saat ini saya gunakan untuk mengubah menjadi DKK. Oke, lanjut misalnya kita masukin lagi citasi. Misalnya di sini saya masukin lagi di sini. Penanganan Maria dapat meliputi diagnosis secara klinis. Misalnya saya masukin lagi di sini insert citation. Saya tadi Budi Santoso. Klik. Kemudian saya klik OK. Misalnya saya buat menurut Santoso DKK 2020. Ya. Nah, sebenarnya yang ini kalian bisa rubah dengan teknik lain. Misalnya kalian blok, terus kalian edit citation. Ya, jadi citasi yang sudah pernah disematkan kalian bisa edit lagi, edit citation. Kemudian klik di sini. Nah, klik di sini maka kita bisa rubah. Misalnya mau klik suppress author. Suppress author. Oke. Artinya kita menghilangkan penulis, kita menghilangkan nama penulis di format citasi. Menurut Budi dalam kurung 2020. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa hide, ya. Atau bisa saja edit lagi citation, klik. Misalnya di sini ada page-nya, tambahkan menurut Budi atau suppress autornya dibuang, kembalikan seperti biasa. Menurut Budi pada tahun 2020 di halaman 15 sampai 16. Oke. Menurut Santoso 2020 pada halaman 15 sampai 16. Kalau bahasa Inggrisnya PP, ya, page. Kalau di bahasa Inggris kan PP, pada halaman. Atau bisa juga edit lagi, misalnya klik lagi, mau tambahkan prefix awalan atau suffix, bisa juga. Oke, jadi silakan dicoba-coba ya, dirubah sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya kembalikan lagi ke bagian Mendeley. Nah, di sini. Nah, untuk melakukan sinkronisasi, artinya semua naskah referensi yang sudah kita tambahkan di sini, kita bisa lakukan sinkronisasi. Ya, sinkronisasi. Jadi di bagian file, ini ada synchronize. Nah, tapi kalau saya ini sudah otomatis synchronize. Bagi yang nggak synchronize, bisa klik synchronize. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian view tadi, sebetulnya kalian bisa melakukan opsi, ya. Jadi misalnya ada apa saja yang mau kalian masukkan di kotak isian di sebelah kanan. Misalnya untuk yang tag tidak perlu, kalian bisa hapus, ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan latex, bagi yang pakai latex bisa ke bagian BibTeX. Di sini kalian bisa centang enable BibTeX synchronize. Jadi para pengguna latex kalau mau menggunakan Mendeley sebagai pembantu dalam citasi, kalian bisa klik enable BibTeX. Nanti ada satu file export namanya ekstensi .text .tex yang akan digunakan di latex ini. Ya, namanya adalah BibTeX .bib ya. Ekstensinya .bib, bib bibliografi. Kalau menggunakan latex. Nah, untuk masalah update referensi, kalian bisa update di Mendeley-nya. Jadi di bagian view, ada yang namanya citation style, ada more style. Nah, di sini sebetulnya ada pilihan update. Jadi misalnya ada apa versi 6, mau update ke 7, nanti di sini ada pilihan update.
Nah, ini kebetulan baru install, otomatis sudah terupdate semua. Nanti biasanya ada update. Nah, untuk balikin lagi ke bahasa Inggris, Indonesianya pilih ke English atau pilih ke default. Misalnya kita pilih ke English. English US misalnya ya. Kemudian done. Kemudian yang ini kalian bisa refresh kembali. Refresh. Maka dia balik lagi ke bahasa Inggris at all. Ya. Kemudian kalau halaman dia jadi PP ya. PP itu adalah halaman. Di sini adalah ada lain ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan citasi menggunakan Mendeley.